Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami susun yang berjudul Integrasi Interkoneksi Studi Islam. Selama ini, studi Islam khususnya di Indonesia masih menggunakan konsep monodisipliner, yaitu pendekatan dengan satu ilmu tunggal sudut pandang, di mana metode sudah tidak relevan lagi diterapkan di masa monodisipliner, dirasa sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman yang semakin maju dan menuntut adanya kesatuan antar disiplin keilmuan. Sekarang, sudah bukan masanya lagi ilmu agama menyendiri dan menghindari sentuhan dari disiplin keilmuan lain. Hal inilah yang melatar belakangi adanya gagasan konsep integrasi interkoneksi dalam studi Islam yang populer dikemukakan oleh Profesor Amin Abdullah. Gagasan ini tampil dan mencoba untuk memecahkan kebuntuan problematika saat ini. Sehingga, dari berbagai disiplin, menyadari akan keterbatasan dari masing-masing yang diharapkan akan terjadi kerjasama dan bersedia menerima masukan dari rumpun keilmuan yang lain. Jika dilihat dari sejarah, sebenarnya, paradigma integrasi sudah diimplementasikan oleh para cendekiawan muslim terdahulu, seperti halnya Ibnu Sina yang berkompeten dalam bidang kedokteran, Ibnu Khaldun sebagai peletak dasar keilmuan sosial modern, juga Ibnu Rushd yang ide-idenya sangat berpengaruh bagi kebangkitan Renaissance di Eropa. Di Indonesia sendiri, konsep integratif interkonektif dipopulerkan oleh Amin Abdullah yang bisa dikatakan adalah aktor utama dari konsep ini. Dimulai dari kegelisahannya terhadap realitas dalam masyarakat yang kurang tepat dalam memahami hubungan antar ilmu agama dan ilmu umum, serta kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang terkesan dikotomik dan membedakan antara ilmu agama dan ilmu sains, menjadi alas Amin Abdullah untuk membenahi hal tersebut. Salah satunya melalui buku Islamic Studies, Pendekatan Integratif Interkonektif. Beliau menggambarkan konsep integrasi interkoneksi ini dengan visualisasi jaring laba-laba keilmuan sebagai miniatur sederhana agar lebih mudah untuk dipahami. Konsep yang dipopulerkan oleh Amin Abdullah merupakan sebuah jawaban atas fenomena dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan khususnya di Indonesia. Dengan konsep ini, diharapkan 3 pokok keilmuan yang meliputi natural science, social science, dan humanities dapat saling bersinergi dan melengkapi satu sama lain. Hal mendasar yang perlu dimengerti terlebih dahulu adalah konsep integrasi interkoneksi merupakan sebuah paradigma mendasar dalam struktur keislaman yang sedang dibangun kembali untuk menyeimbangkan struktur keilmuan yang sudah mulai timpang sejak runtuhnya kekuasaan Turki Utsmani. Jadi, sebenarnya konsep keilmuan integrasi interkoneksi ini telah berkembang pada beberapa abad yang lalu dan terbukti dapat memberikan nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dari berbagai segi kehidupan. Fakta ini dapat dilihat dalam sejarah abad pertengahan pada masa kejayaan Islam dan ilmu pengetahuan, di mana ilmu keagamaan Islam dan ilmu pengetahuan alam dan sosial dapat berkembang bersama tanpa harus saling terpisah, apalagi sampai timbul konflik di antaranya. Pada akhirnya, konsep seperti ini dirubah oleh para ilmuwan barat yang mendikotomikan beberapa bidang keilmuan. Hal ini disebabkan oleh dogma gereja yang selalu keras bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka akhirnya muncullah sekat yang memisahkan para penganut gereja dengan para ilmuwan pada saat itu. Bagi para ilmuwan yang menentang dogma gereja berpendapat bahwa agama adalah candu yang hanya menyisakan keterbelakangan ilmu. Sejak itulah, paradigma yang dikotomis dalam struktur keilmuan muncul, dan parahnya paradigma inilah yang kita adopsi dari barat melalui berbagai ilmu pengetahuan alam dan sosial yang mereka kembangkan. Dengan integratif interkonektif, maka dapat digunakan sebagai upaya mengurangi ketegangan yang seringkali tidak produktif dalam studi keislaman kontemporer. Barangkali dalam paradigma interkoneksitas yang berasumsi untuk memahami kompleksitas fenomena kehidupan dihadapi manusia, setiap guna keilmuan apapun, baik keilmuan agama ataupun keilmuan humanities. Integrasi interkoneksi dalam Kamus Pusat Bahasa Indonesia. Integratif berarti yang bersifat integrasi, sedangkan integrasi sendiri diartikan sebagai penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
Sementara interkoneksi dapat diartikan sebagai suatu keterhubungan atau hubungan satu sama lain. Bisa dikatakan, integrasi interkoneksi merupakan upaya untuk mempertemukan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Integrasi interkoneksi adalah titik temu yang mendialogkan akal dan wahyu, sebuah konsep yang menempatkan akal dan wahyu dalam entitas yang tidak terdikotomi, tapi sebagai relasi yang saling melengkapi antar satu dan yang lain. Konsep ini menegaskan bahwa keilmuan apapun, baik agama maupun ilmu pengetahuan, tidak dapat berdiri sendiri, saling bekerja sama, saling koreksi, dan memiliki keterhubungan. Dalam hal ini, di dalamnya yaitu penyatuan untuk menjadi kesatuan yang utuh atau proses memadukan nilai-nilai tertentu terhadap konsep yang lain sehingga dapat menjadi satu kesatuan. Adanya konsep integrasi di antara berbagai keilmuan ini erat hubungannya dengan konteks historis dan sosiologis, baik dari segi perkembangan ilmu sains maupun perkembangan ilmu agama yang sudah lama mengalami dikotomisasi di kalangan ilmuwan barat dan ilmuwan muslim. Antar keilmuan tersebut harus terjadi saling sapa dan saling berdialog untuk dapat mewujudkan sinergitas keilmuan yang utuh dan dapat mengatasi problematika masyarakat yang kian hari semakin kompleks, yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antar berbagai disiplin keilmuan, seperti yang dikutip dalam Quran Surat Yusuf ayat 76, di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Ayat ini sangat relevan dengan konsep integrasi interkoneksi yang saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang utuh antar berbagai disiplin keilmuan. Integrasi interkoneksi adalah kajian yang menggunakan cara pandang atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas di dalamnya, yang digambarkan seperti jaring laba-laba keilmuan di mana antar disiplin keilmuan saling terhubung dan berinteraksi secara aktif dan dinamis. Namun masing-masing disiplin keilmuan tetap akan mempertahankan identitas dan eksistensinya sendiri. Dikatakan oleh Abdurrahman Assegaf secara sederhana mengartikan integratif adalah terpadu dan interkoneksi adalah terkait. Jika dihubungkan dengan paradigma keilmuan, maka antara ilmu agama ataupun umum harus dipelajari secara terpadu dan terkait. Paradigma keilmuan integratif bukan berarti melebur berbagai ilmu menjadi satu bentuk, melainkan karakter, corak, hakikat antara ilmu tersebut terpadu dalam kesatuan dimensi material spiritual, akal dan wahyu, ilmu umum dan ilmu agama, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Sedangkan interkoneksitas adalah keterkaitan satu pengetahuan dengan pengetahuan lain akibat dari adanya hubungan yang saling mempengaruhi. Model integrasi interkoneksi studi Islam. Terdapat 3 model integrasi dan interkoneksi. Yang pertama yaitu informatif. Model informatif adalah model di mana suatu disiplin ilmu memberikan informasi kepada disiplin ilmu yang lain. Model informatif dapat menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan sumber-sumber pengetahuan baru yang kemudian akan diteliti oleh ilmu sains. Contohnya adalah di dalam Al-Quran memberikan informasi kepada ilmu sains bahwa dari perut lebah itu ada madu yang mengandung obat.
yang kemudian mendorong ilmu sains untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Yang kedua adalah konfirmatif atau klarifikatif. Model konfirmatif atau klarifikatif adalah suatu disiplin ilmu yang memberikan penegasan kepada disiplin ilmu yang lain. Dalam model ini, ilmu sains dapat menjadi penegas atau pembuktian dan memverifikasi suatu hal atau fenomena yang tercantum di dalam Al-Quran, seperti informasi tentang tempat-tempat manazil atau bulan, yang kemudian dibuktikan oleh penelitian ilmu sains. Yang sekarang ini kita ketahui hasilnya sebagai orbit bulan mengelilingi matahari berbentuk elips. 3. Korektif. Model korektif adalah suatu disiplin ilmu yang mengoreksi disiplin ilmu yang lain. Dalam model ini, suatu ilmu akan mempertanyakan kebenaran dari disiplin ilmu yang lain dengan sudut pandang keilmuannya. Seperti diceritakan dalam Al-Quran, Nabi berjalan dari Mekah ke Yerusalem, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha dengan mengendarai buruk dalam waktu semalam. Tentu hal ini akan dikoreksi dan tidak akan diterima begitu saja dalam ilmu sains sebelum ada penelitian yang dapat membuktikannya. Dari presentasi kali ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, konsep integrasi interkoneksi merupakan pendekatan yang sangat penting untuk dapat memadukan dan menyelaraskan antar disiplin ilmu agar tidak terjadi dikotomi yang membuat antar disiplin ilmu terlihat saling berseberangan. Kedua, konsep integrasi interkoneksi merupakan jawaban dari banyak problematika atas kesenjangan dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu agama dan ilmu umum. Ketiga, integrasi ilmu dapat menjadi sumber atau penegas atau juga pengoreksi antar satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.